Ya, kami lanjutkan yang mulia. Bagaimana terhadap wilayah atau processing pit yang tidak diambil sampelnya, apakah bisa disebut sampel, mewakili sampel tersebut? Contohnya, SBF itu ada di utara, tetapi sampel yang diukur adalah di selatan. Bisakah mewakili sampel yang di utara dan di selatan atas sampel yang hanya diambil di selatan? Yang namanya sampel itu adalah yang mewakili. Itu definisi sampel. Utara, selatan, tenggara itu tidak menjadi ini, tapi sampel itu adalah yang mewakili. Ya, sampel itu yang mewakili. Faktanya tidak ada sampel yang mewakili dari sebuah daerah. Contoh, tidak ada satu sampel pun yang mewakili dari SBF yang ada di utara. Terus majelis, mohon izin. Saudara penasihat hukum terlalu memaksakan keinginannya. Makasih, Tidak, yang mulia. Ini ada dalam rumusan dakwaan ini. Ya, untuk dakwaan saudara itu namanya fakta, ya. Tidak diperkenankan saudara mengambil pertanyaan dari fakta. Oleh karena tersebut, silakan ditanyakan kepada ahli sehubungan dengan pendapat maupun keahlian dari ahli. Oke, Silakan. kita mau konsisten dengan itu atau tidak? Kalau kita mau konsisten, kita lupakan semua fakta dalam dakwaan ini, karena fakta itu dakwaan ini Silakan disusun. pertanyaan dilanjutkan, ya. Yang mulia, Ya, silakan pertanyaan dilanjutkan. mohon yang mulia, kita cermati. Kalau kita konsisten seperti yang dimaksud oleh kawan kami penuntut umum, karena ini disebut nih bahwa berdasarkan hasil pengujian Ya, sampling oleh tanah. karena itu saudara tidak diperkenankan mengambil alih pertanyaan dari dakwaan. Itu namanya fakta. Terus, Ya silakan saudara Ya, formulasikan sebagai pertanyaan iya. yang diajukan kepada ahli. itu kami pertanyakan. Ya, silakan. Kami tidak menyebut asalnya tadi. Kan Ya kami tadi sebut. saudara menyebut dakwaan. Iya. Ya oleh karena itu tidak diperkenankan. Kami Ya, ulangi silakan pertanyaan- lanjutkan. Kami Ya. ulangi pertanyaan yang mulia. Apabila suatu daerah tersebut sampelnya tidak diambil, apakah bisa diketahui ciri-ciri atau apa dari daerah tersebut? Sampel itu adalah yang mewakili. Jadi kalau kita mengambil sampel artinya mewakili. Iya. Pertanyaan kami belum dijawab. Apabila tidak ada yang diambil sampelnya, tidak ada yang mewakilinya, apakah bisa dilakukan pengujian? Saya sudah katakan tadi sampel itu adalah yang mewakili dan teknik pengambilan sampel pun sudah diatur di dalam Kepmen. Jadi apa yang sampel itu ya itu yang mewakili. Iya, yang mewakili. Pertanyaan saya mau karena tidak boleh fakta, saya mau ngetes tanah terkontaminasi di HR Rasuna Said. Tetapi bolehkah saya mengambil sampelnya dari tanah terkontaminasi di Riau sana? Kalau sesuai Kepmen bisa. Aduh. Kan Kepmen menyatakan sampelnya metodologinya begini, sampel begini, vertikal lateral. Tapi Ya. kalau itu sesuai Kepmen, Pertanyaan bisa dijawab dan majelis akan menanyakan juga sejauh mana sampel yang diambil itu mewakili lingkungan ataupun daerah-daerah lainnya. Apakah ada pembatasan radius, pembatasan volume, pembatasan jarak? Silakan. itu tidak diatur dalam Kepmen. Jadi sampel itu dia hanya teori sampling itu dikatakan vertikal lateral. Hanya itu aja. Jadi kalau misalnya di waktu sampel mana yang mewakili, misalnya di dalam suatu area yang katakan 1000 hektar, kita mengambil sampel di mana yang mewakili. Makanya sewaktu mereka ke sana selalu saya katakan minta kepada mereka tempat yang mewakili semuanya. Nah, itulah tempat sampel supaya nanti jangan rancu. Nah, metodologi sampling itu sudah diatur dalam Kepmen. Tapi tempat sampel, tempat pengambilan sampel itu yang menentukan ya si yang membawa itu ke sana. Jadi masalah dia nanti di utara selatan enggak ini, ya itu bisnis. Ya, untuk mewakili pengambilan sampel untuk mewakili daerah tertentu, apakah bisa
menggunakan cara mengambil sampel ini di daerah lain. Umpamanya untuk jawabannya nggak jawabannya bisa atau tidak bisa aja yang boleh jawab. Kami ingin jawaban saudara ahli, ini kan ahli, harusnya tegas sekali jawabannya. Apakah sampel yang diambil di titik A ini di Rasuna Said ini bisa mewakili tanah terkontaminasi di Sumatera? Jawabannya simpel aja, bisa atau tidak? Saya udah jawab tadi. Apa? Iya yang mulia. Apa coba? Jangan ngambangin. Ya. Oke. Harusnya ahli ya, mungkin kita mau ingatkan ahli semoga jujur ya, dan kita disumpah, saudara ahli tadi disumpah. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa apa yang dilakukan pernah menguji sampel di PT Chevron Pacific Indonesia. Ya. Sebelum saudara ahli melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil bersama-sama saudara penuntut umum Bonaparte Marbun itu, ya. Apakah saudara ahli pernah juga melakukan pengujian sebelumnya dari sampel yang ada di PT Chevron Pacific Indonesia? Mungkin banyak, karena banyak orang ngirim sampel ke saya. Jadi saya analisa. Kadang-kala saya tanya, ini sampel dari mana? Ada yang bilang sampel dari Duri, ada yang bilang sampel dari Minas. Bukan karena saya selalu ngasih ya semacam servis terhadap teman-teman, terhadap mahasiswa, terhadap untuk melakukan bioremediasi dan uji bakteri. Mungkin pernah dan banyak, dan itu bukan cuma Chevron aja. Baik Carifaico apa segala macam. Yang saya mau tanya kepada saudara ahli ini, tadi saudara ahli akan membandingkan hasil sampel minyak yang diambil dari tempat tertentu. Nah, makanya saya tanya kepada saudara ahli, apakah juga ahli pernah menguji dari tempat lain yang berada di sekitar tempat yang saudara ahli uji ketika itu? Bukan mungkin. Iya, saya banyak menganalisa yang dari Chevron. Dulu namanya Caltex, banyak menganalisa dan berbagai tempat, dan itu BOB juga Caltex dulu tadinya. Kita dikirim juga sampel, kita periksa, bakterinya beda-beda, dan degradasinya juga beda-beda, dan ya mungkin orang Caltex juga tahu, kalau yang dari Jamrud berbeda dengan dari Minas. Berbeda itu, Minas, di sana beda-beda semua itu, tanahnya juga beda-beda.